Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet TV. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, banyak orang di sekeliling kita yang mana mempunyai suatu tujuan dalam setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya, tapi banyak juga yang tidak kunjung terrealisasi, tidak kunjung mempraktekannya, dan hanya teori-teori, hanya mencari referensi-referensi, hanya membaca, hanya mendengarkan suatu informasi di media sosial, tapi tidak kunjung dilakukan. Lalu bagaimana cara yang benar? Oke, sebelum saya membahas bagaimana cara yang baik yang harus kita lakukan, saya di sini akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya untuk mencapai suatu tujuan. Di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara saya mencapai suatu tujuan dalam berwirausaha, tapi masih ada kaitannya dengan awal saya memulai usaha sendiri sebelum resign kerja. Oke, setelah saya resign kerja, memutuskan untuk resign kerja, di situ saya sekitar baru 2 bulan dan menemukan sebuah channel yang namanya Pecah Telur. Di situ Pecah Telur membahas tentang wirausaha atau kebanyakan pekerja yang resign atau hijrah dan menjadi wirausaha. Lalu apa hubungannya? Begini teman-teman, di situ saya baru 2 bulan menjalani sebuah usaha, dan saya menemukan salah satu video tentang dokter yang memutuskan untuk peternak kambing, dan dia sangat sukses. Di situ saya komen, soalnya saya nggak tahu kenapa kepingin komen saja. Bunyi komen saya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya baru resign dari kerja, dan insya Allah saya sudah menjalani usaha ini selama 2 bulan. Dan mudah-mudahan saya tahun depan bisa diliput oleh channel Pecah Telur. Dan di situ komen saya mendapatkan like dan reply komen yang sangat luar biasa. Berselang 11 bulan kemudian, saya mendapatkan notif di WA saya dan saya ingin diliput Pecah Telur. Dan dimana kebetulan Pecah Telur itu lagi mau meliput di wilayah Surabaya. Kebetulan saya wilayahnya Gresik. Nah, jadi apa teman-teman kesimpulannya? Apa dibalik cerita aku tadi? Jadi gini teman-teman, keinginan apapun itu, kalau kita tidak langsung action, selalu difikirkan, selalu mencari referensi-referensi, saya yakin tidak akan kunjung tercapai. Begini teman-teman, presentasinya, ketika teman-teman itu melakukan atau action dalam suatu hal apapun, kemungkinan berhasil pasti ada, entah itu 2-5%. Tapi kalau teman-teman menjadi angan-angan saja atau menjadi perdebatan di otak kita, presentasinya akan 0. Karena kenapa? Teman-teman tidak kunjung melakukannya. Jadi problemnya di situ teman-teman. Ketika kita mencapai suatu tujuan, maka lakukanlah yang terpenting. Meskipun itu 1 detik, 2 detik, kalau itu teman-teman lakukan bertahap, insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Contohnya kita kepengen lari 10 kilo. Di situ kita hanya memikirkan saja, aduh berat ya lari 10 kilo. Dan tidak kunjung melakukannya, tidak kunjung action. Ya kita akan merasa berat, soalnya hanya diangan-angan saja. Toh prakteknya nggak sesulit itu, toh prakteknya nggak sesulit yang kita bayangkan. Coba teman-teman melakukan lari 500 meter, capek lari 1000 meter, yang insya Allah kemudian hari akan tercapailah 10 kilo tadi tanpa teman-teman sadari, percaya itu. Oke, saya tidak bilang kalau teori itu tidak penting, itu sangat penting juga. Itu menjadi landasan, ukuran. Ketika kita melakukan suatu tujuan, itu biasa terukur. Setiap kita melakukan A, kita B, C, D. Tapi itu cuma menjadi landasan. Yang terpenting adalah action teman-teman itu. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke flashback cerita saya. Seandainya saya tidak komen dan saya tidak melakukan usaha dengan gigih, saya tidak akan bisa sampai sekarang ini teman-teman. Jadi itulah teman-teman, ketika teman-teman punya keinginan apapun itu, tidak apa-apa, kita pelajari dulu, kita riset dulu, kita planning dulu. Tetapi kita ada kalanya harus berhenti meriset, berhenti belajar. Lakukanlah, meskipun itu 1 jam, 2 jam, lakukanlah apa yang
teman-teman ingin capai. Lakukanlah teman-teman, meskipun teman-teman melakukan itu hanya mencapai 1% atau 2%. Meskipun teman-teman merasa berat, tapi itu kan yang teman-teman harapkan, itu kan yang teman-teman ingin lakukan. Meskipun teman-teman itu planningnya sudah maksimal, bayangannya teman-teman itu sudah indah di depan, tapi kalau teman-teman itu tidak melakukannya, teman-teman tidak akan mengetahui apa yang teman-teman lakukan itu benar atau salah. Salah dan benar, berat atau ringan, itu teman-teman bisa merasakan ketika teman-teman itu melakukan sebuah hal. Kalau teman-teman cuma mengangan-angan, saya yakin di otak teman-teman itu akan menjadikan perdebatan yang sangat luar biasa dan bisa saja menjadikan stres untuk kita. Di luar sana teman-teman itu banyak banget berbagai profesi yang menjadi karyawan, yang menjalani studi, itu banyak mempunyai angan-angan, tapi hanya berhenti di angan-angan saja. Itulah kenapa teman-teman, ketika kita mempunyai angan-angan, ketika planning kita sudah mantap, ya lakukanlah gitu loh. Jangan kebanyakan perdebatan di pikiran kita gitu. Jangan menjadi orang yang perfeksionis, jangan menjadi orang yang juga sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Tapi begini teman-teman, banyak juga yang orang yang mau bisnis itu memberikan modal teman-teman, dan di benak kebanyakan orang itu modal itu hanya uang, padahal tidak teman-teman. Apa maksudnya? Modal yang kita pikirkan itu adalah uang, tapi kita tidak pernah memikirkan modal yang diberikan Allah itu adalah modal yang sangat luar biasa. Contohnya skill kita, contohnya mental kita, contohnya fisik kita. Itu kita bisa memanfaatkan apapun itu, memanfaatkan usaha ya dari modal fisik kita, dari modal diri kita sendiri. Nah, jadi banyak motivator yang bilang memang kerja tanpa modal apakah bisa? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Tapi itu maksudnya hanya modal itu uang, padahal tidak teman-teman. Modal itu adalah banyak hal. Makanya kenapa orang yang modalnya sedikit itu bisa menjalankan bisnisnya, dan bahkan banyak orang yang katakanlah bisa lulusan SD, lulusan SMP, drop out lah dari kuliah dan lain sebagainya, itu ketika menjalani usaha banyak yang sukses. Itu bukan tanpa modal teman-teman, modal dari diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang modal bukan hanya materi, modal bukan hanya uang, tapi modal itu sudah berasal dari diri kita sendiri, yang dimana kita harus benar-benar harus pintar-pintar memanfaatkannya. Itu teman-teman, memanfaatkan modal yang potensi dari diri kita, itu juga bentuk dari syukur atas apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman video kali ini. Barangkali teman-teman tertarik dengan mengulas lagi yang lebih detail lagi, silakan komen teman-teman, silakan like video ini, sehingga saya lebih akan semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, saya akhiri, saya Wardi Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.